Untung aja kan gue bikin story, kalau enggak mana inget kita kayak gini-gini ada ulas. Oh iya, mana masih banyak banget materi yang belum gue paham. Jadi kita ini aja mulai sekarang bahas materi. Bentar dulu dah. Si Dante sama si Pram belum datang. Iya, suruh langsung ke sini aja. Oke. Satu grup. Udah. Hai guys, sorry banget, tapi ada macet. Bentuknya lama banget. Ya, maaf ya. Ayo langsung kita belajar. Iya, ayo kita belajar aja sih biar nilai plus semester itu main bagus lah. Boleh. Kalau kayak gitu, ayo dong mendekat dong. Udah. Kita pertama bahas apa? Pertama kali itu kita belajar tentang pengertian hukum internasional dulu kan? Benar banget. Jadi pengertian hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur entitas yang berskala internasional. Awalnya sih pengertian hukum internasional itu cuma hukum yang mengatur hubungan antar negara aja. Tapi karena mulai seiring dengan perkembangannya zaman dan juga pengertiannya itu kan jadi berkembang juga. Jadi bukan cuma mengatur hubungan antar negara, tapi juga mengatur hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan organisasi internasional dengan organisasi internasional, hubungan negara dengan individu, dan juga hubungan-hubungan lainnya yang berskala internasional. Oh gitu, jadi hukum internasional itu membahas tentang entitas negara dan non-negara. Terus hubungannya hukum internasional dengan studi hubungan internasional itu apa? Karena sama-sama internasional nggak sih? Ya maksud gue kalau hubungan internasional sama hukum internasional itu emang nggak bisa dipisahin, karena kan hukum internasional sendiri ngatur seperangkat hukum, terus gagasan-gagasan, habis itu konsep, terus interaksi antar bangsa sama individu-individu yang lain dalam politik global. Nah di hubungan internasional sendiri kita kan juga hubungannya sama interaksi pemain internasional gitu kan. Makanya buat memahami semua itu kita emang harus memahami dulu si hukum internasional ini. Jadi di hukum internasional itu ada teori-teori gitu nggak sih? Ada dong, ada 4 rule mau gue jelasin. Nih yang pertama, teori human nature. Human nature itu berasumsi bahwa hukum internasional itu ada karena sifat-sifat alamiah manusia. Misalkan nih, lu kan tahu kan hukum yang mengatur tentang diskriminasi, terus juga tentang rasisme dan lain-lain. Pokoknya gitu deh. Nah, yang kedua, ada teori positivisme. Teori positivisme itu berasumsi bahwa hukum internasional itu pada dasarnya berisi tentang norma-norma dasar dalam bernegara dan juga menjalin hubungan sesama negara. Yang ketiga itu ada teori kehendak negara. Nah, di teori kehendak negara ini
hukum internasional diasumsiin sebagai kemauan bersama negara-negara di dunia, bukan kemauan masing-masing. Jadi mereka sepakat tuh bersama-sama buat mematuhi hukum internasional tersebut. Yang terakhir ada mazhab Prancis. Nah, mazhab Prancis ini diyakini oleh negara-negara kalau hukum internasional itu bisa diikuti sesuai dengan latar belakang sosial negara mereka, terus juga latar belakang biologis negara mereka, dan juga latar belakang sejarah negara mereka. Baru kalau emang udah cocok bisa mereka ikutin gitu Rul. Wih, banyak juga. Tuh gitu gua rekam omongan lu guys biar gua ulang lagi ntar. Iya juga ya, tapi tadi kata lu hukum itu muncul dari sifat alamiah manusia. Terus apa iya ya hukum yang sekompleks ini tuh muncul gitu aja di pikiran manusia? Emang nggak ada ya referensi yang lainnya? Oh, ada dan ada 4 sumbernya. Yang pertama itu perjanjian-perjanjian internasional, terus juga prinsip-prinsip hukum internasional, terus juga ada kebiasaan hukum internasional, ada juga keputusan pengadilan. Dan Tapi guys, hukum internasional tuh ada kaitannya nggak sih sama hukum nasional? Sebenarnya kedua hukum itu berbeda sih Pak. Berbeda secara subjek, sumber, dan juga skalanya. Nah, tapi kalau ditanya kaitannya ada sih. Sebenarnya hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, atau bisa kita asumsiin sebagai hukum nasional itu adalah hukum untuk urusan luar negerinya gitu. Dan kedudukan hukum nasional itu juga lebih rendah dibanding hukum internasional. Atau dalam arti kata lain, kalau kita mau bikin hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasionalnya dulu, gitu Pak. Gue pernah baca menurut Muhtar Kusuma Atmaja, subjek hukum internasional itu adalah segala sesuatu yang punya kewajiban, hak, dan juga wewenang menurut hukum internasional sehingga dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Nah, subjek hukum internasional itu kalau nggak salah ada 6, yaitu negara sebagai subjek utama, terus ada organisasi internasional, ada juga Palang Merah Internasional, Tata Suci Vatikan, pemberontak, dan juga individu. Nah, gue jadi tertarik nih, kan negara itu adalah subjek utama dari hukum internasional. Kira-kira negara itu punya hak-hak dan juga kewajiban dasar nggak ya dalam hukum internasional? Kewajiban negara itu kayak gini nggak sih? Kayak negara itu wajib untuk menaati peraturan dari perjanjian internasional. Nah, untuk haknya tuh kayak negara tuh berhak untuk mengikuti atau tidak mengikuti suatu perjanjian internasional, dan juga berhak untuk melakukan hubungan internasional. Kayak gitu, benar nggak sih ya guys? Nah, benar banget tuh. Kalau menurut piagam internasional sendiri, negara itu memiliki kewajiban untuk tidak tidak melakukan hal-hal yang berdaulat di wilayah berdaulat negara lain. Terus juga negara wajib untuk tidak membahayakan dominasi dari negara lain. Terus juga negara wajib untuk tidak melakukan intervensi maupun kayak campur gitu atas masalah-masalah internal dari negara lain. Nah, sedangkan untuk hak-hak negara sendiri, yang pertama ada hak kekuasaan eksklusif atas urusan dalam negerinya, yang kedua hak atas kekuasaan untuk menerima maupun mengeluarkan orang asing, terus hak perlindungan atas urusan diplomatiknya, terus hak yang terakhir tuh apa ya, hak yurisdiksi atas pelanggaran yang misalnya terjadi gitu di wilayah negaranya. BTW kan tadi kan Vatikan atau Asosiasi Vatikan dengan negara itu kan dipisahin dari subjek hukum internasional. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa Vatikan dan juga negara itu dibedakan? Jadi pada tahun 1929 itu Italia menandatangani perjanjian Lateran di mana mengakui tahta suci itu sebagai subjek hukum internasional. Jadi intinya sih tahta suci itu berbeda dengan negara Vatikan, di mana tahta suci itu sudah ada dari awal permulaan agama Kristen. Nah, kepausan itu merupakan wakil dari tahta suci, bukan dari negara Vatikan. Oh, jadi maksudnya tuh kayak Vatikan yang dimaksud itu tahta sucinya atau institusi gerejanya, bukan negaranya, begitu kan? Terus kalau Palang Merah Internasional tuh gimana? Bukannya Palang Merah Internasional itu termasuk organisasi internasional ya? Kenapa dibedakan? Kenapa Palang Merah Internasional termasuk subjek hukum internasional? Itu karena Komite Palang Merah Internasional itu telah membantu membentuk hukum humanitar internasional,
dengan cara menjadi pelopor dalam konvensi-konvensi humaniter. Makanya karena jasa-jasanya itu, Palang Merah Internasional dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Nah, dalam hukum internasional ini ada konsep pengakuan nih, di mana konsep pengakuan ini berguna bagi suatu negara untuk mendapatkan statusnya di sistem internasional dan juga di hukum internasional, di mana konsep pengakuan sendiri ada dua fungsi. Yang pertama fungsi politik, di mana itu konsep itu berguna buat menjalankan kegiatan politiknya, dan kedua itu fungsi hukum, di mana itu negara tersebut diakui secara sah di hukum internasional. Terus kalau misalnya kayak gitu, bentuk pengakuannya itu apa aja ya? Nah, buat bentuknya sendiri ada dua, yaitu secara de facto dan secara de jure, di mana de facto ini dikasih setelah negara memenuhi syarat sebagai suatu negara. Nah, biasanya ini bersifat politis, di mana untuk menjamin, bukan menjaminnya, seperti untuk memenuhi kepentingannya. Dan dua itu secara de jure itu diberikan secara sah di mata hukum. Nah, pengakuan de jure ini nggak bisa ditarik kembali kalau udah diberikan. Penting dong, soalnya kan mengatur tentang status kedudukan negara. Tapi selain ada konsep self-determination, ada juga nih konsep prinsip hukum internasional. Nah, atau yang biasa juga disebut dengan jus cogens. Nah, prinsip ini tuh digagas oleh Presiden Amerika zaman dulu, Presiden Woodrow Wilson, semasa Perang Dunia Kedua. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, prinsip hukum internasional ini dijadikan sebagai landasan PBB untuk memerdekakan negara-negara yang masih terikat sama kolonialisme dan juga imperialisme, supaya bisa mengatur negaranya mereka masing-masing, guys. Gitu, guys. Kayaknya udah mulai sore nih. Pulang yuk. Nah, alhamdulillah udah kumpul semua nih. Kemarin kan belum selesai ya guys ya pembahasan kita nih. Gua kemarin jadi kepikiran dari kemarin bahas hukum sama perjanjian. Ngomong-ngomong, perjanjian internasional sebenarnya definisinya apa deh? Ada yang tahu nggak? Kemarin tuh gue baca-baca ya habis pulang dari kampus tuh, kalau berdasarkan pasal 38 ICJ itu perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang emang dia tuh dominan banget digunain sama seluruh masyarakat internasional, mau itu sifatnya bilateral maupun multilateral. Nah, dilakukannya itu biasanya dalam rangka menjalankan hubungan antar subjek hukum internasional lainnya gitu. Tapi gue juga bingung sih kenapa perjanjian internasional ini penting banget gitu dalam pelaksanaan hukum internasional bagi negara-negara berdaulat. Kalian ada yang tahu nggak sih? Langsung aja. Kenapa perjanjian internasional itu penting banget dalam pelaksanaan hukum internasional? Itu karena perjanjian internasional itu kalau nggak salah dibuat sebagai landasan hukum yang disepakati dan juga harus ditaati nih oleh negara-negara baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral, supaya memastikan kalau misalkan hubungan yang dilakukan sama negara-negara itu tuh bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan hukum internasional yang berlaku gitu. Betul juga ya. Kalau misalnya nih sekarang kita bahas proses-proses dalam perjanjian internasional gimana? Kan dari pertemuan 5 kemarin tuh udah dijelasin ya, proses perjanjian internasional itu ada 3 kalau nggak salah. Ada proses perundingan, terus penandatanganan, sama satu lagi itu tuh ratifikasi. Nah, kalau sepemahaman gue, perundingan atau yang kita bisa bilang negosiasi itu merupakan sebuah langkah awal banget gitu dari perjanjian internasional. Biasanya si perundingan ini bakal didahuluin sama pendekatan-pendekatan dari pihak-pihak atau aktor-aktor yang ingin mengadakan perjanjian internasional. Terus nanti tuh pasti biasanya juga ada
diskusi formal gitu kalau misalnya titik kesepakatan pada saat lobbying mereka tuh belum ada titik kesepakatan yang jelas gitu. Nah, biasanya para pihak yang berunding juga nanti bakal nyusun gitu kata-kata perjanjian mereka yang nanti pasti bakal diadopsi oleh masing-masing pihak. Nah, abis mereka nerima naskah atau teks pada konferensi multinegara tersebut, pasti biasanya 2/3 negara yang hadir dari suara itu bisa nyetujuin nggak sih? Gue kayak masih bingung juga, tapi mungkin teman-teman bisa dilanjutin kali ya penjelasan tentang penandatanganan tuh apa sih? Nah, iya nih bener banget, soalnya perundingan itu emang langkah paling awal yang nantinya itu bakal dilanjutin setelah adanya kesepakatan. Nah, dalam tahap perundingan itu adanya penandatanganan tes perjanjian umumnya itu dilakukan oleh kementerian terkait. Setelah itu mereka mencapai sebuah kesepakatan dengan menandatangani perjanjian tersebut, maka menggambarkan bahwa suatu negara telah menyatakan tekadnya untuk memenuhi perjanjian tersebut walaupun masih belum mengikat secara hukum, benar kan? Terus kalau yang satu lagi yang diratifikasi itu apa ya? Nah, jadi gini Rul, maksud dari ratifikasi itu apa? Ratifikasi merupakan suatu cara di mana agar negara itu dapat mengikat dirinya secara hukum. Nah, apa yang membedakan antara ratifikasi dengan tanda tangan? Kalau ratifikasi merupakan cara untuk mengikat diri secara hukum, kalau tanda tangan itu merupakan suatu bentuk atau suatu hal yang dimana naskah-naskah itu menjadi otentik, sehingga naskah yang sudah ditandatangani itu tidak dapat dirubah atau dipalsukan oleh negara lain. Nah, kenapa ratifikasi ini menjadi penting? Hal ini karena ratifikasi merupakan ajang bagi negara anggotanya untuk mempelajari naskah-naskah tersebut. Naskah-naskah yang ditandatangani kan, naskah-naskah yang ditandatangani itu kan merupakan naskah hasil dari perjanjian bersama gitu, kesepakatan bersama. Nah, sayangnya dalam perjanjian tersebut ada 1 atau 2 poin yang dimana ada negara yang tidak mampu untuk melaksanakan poin-poin tersebut. Nah, akhirnya dilakukanlah sebuah observasi, penyelidikan, ataupun juga mencari jalan keluar bagaimana caranya agar naskah tersebut tuh atau poin-poin tersebut tuh dapat dilaksanakan di negara tersebut juga. Nah, mengapa ratifikasi menjadi penting? Karena ratifikasi merupakan ajang bagi negara untuk benar-benar mempelajari perjanjian tersebut. Lalu apakah memang perjanjian tersebut sesuai dengan amanat konstitusi dan juga kepribadian bangsa dari negara tersebut. Nah, jika sudah diratifikasi, maka secara hukum negara itu mulai mengikat dirinya pada perjanjian tersebut. Aduh, tadi padahal nanyanya gue tentang definisi tapi melebarnya kemana-mana ya. Gokil. BTW tadi Pram ngomongin soal ada 1 atau beberapa poin yang nggak bisa dilakukan oleh suatu negara ya, sesuai dengan kesepakatan itu. Itu kalau nggak salah namanya reservasi bukan sih? Betul banget nih guys, namanya itu reservasi ya. Jadi istilah ini tuh mengacu pada pernyataan sepihak suatu negara yang dinyatakan secara formal nih terhadap negara lain dalam perjanjian multilateral. Nah, pernyataan ini disampaikan ketika negara ini menyetujui keikutsertaannya pada perjanjian tersebut. Nah, reservasi ini juga bertujuan untuk merubah gitu, hingga menghilangkan akibat hukum dari ketentuan dalam perjanjian yang disepakati. Jadi tadi betul banget yang dibilang Bagas bahwa negara itu mengajukan reservasi ini bisa tidak menjalankan beberapa poin di dalam kesepakatan itu. Nah, tapi reservasi ini tuh nggak langsung efektif sepenuhnya gitu, karena negara lain yang ada di dalam perjanjian multilateral ini mereka bisa memberikan responnya berupa setuju ataupun keberatan terhadap reservasi ini. Jadi gitu guys. Perjanjian aja pakai reservasi dulu ya kayak mau makan. Tapi gimana nih kalau misalnya kayak tokoh atau aktor yang mewakili suatu negara dalam perundingan internasional itu
Menteri Luar Negeri bukan sih? Soalnya kemarin tuh gue agak lupa gitu. Kalau misalnya dari materi kemarin sih benar Menteri Luar Negeri. Cuman ada satu aktor lagi yaitu Presiden. Oh, oke. Kemarin juga yang dibahas full power itu apa sih kalau nggak salah? Itu apa deh? Ini tuh kemarin ada di soal tahu kalau yang gue isi gitu ya di soal full power itu kayak surat kuasa penuh. Surat kuasa penuh ini merupakan surat resmi gitu yang nantinya dikeluarin sama pejabat dari suatu bangsa yang mewakili negaranya dalam suatu perjanjian internasional itu. Terus nanti dia juga bakal nerima atau melakukan ratifikasi terhadap keabsahan teks perjanjian tersebut dan juga mengumumkan persetujuan suatu negara atau melakukan tugas lain yang emang kaitannya sama si persetujuan ini. Nah, terus kalau yang dikecualikan dari pemberian kuasa penuh atau full power itu apa aja? Itu siapa aja deh? Kalau yang dikecualikan tuh seingat gue tuh kalau nggak salah tuh ada masyarakat sipil sama pihak-pihak yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah seperti dari presiden atau dari menteri luar negeri. Nah, atau mungkin bisa lengkapnya tuh kita bisa melihat pada pasal 8 dari konferensi Wina ya tahun 1969 yang dimana kepala negara, pemerintah dan menteri luar negeri serta kepala perwakilan yang diakreditasi oleh pemerintah pada konferensi internasional atau organisasi internasional atau salah satu dari anggota badan tersebut. Oh ya guys, kan kita kan udah panjang lebar nih ngomongin soal proses dari pembentukan internasional. Nah, kalian ini pada tahu nggak sih kapan perjanjian internasional itu mulai diberlakukan? Kayaknya gue nggak tahu deh, emang kapan tuh? Nah, bener kan? Kalau misalnya kita merujuk pada Undang-Undang tahun 24 maksudnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa perjanjian internasional itu mulai diberlakukan ketika udah ada putusan dari ratifikasi. Nah, pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah ratifikasi atau juga pada tanganan dari nota diplomatik atau melalui cara-cara sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Udah ngerti belum maksud cara tuh? Sorry, gue kayak kalau undang-undang gue tuh harus dijelasin lanjut gitu, gimana tuh maksudnya? Intinya sih gini ya, ada dua cara nih, kan yang pertama melalui ratifikasi atau tidak. Nah, kalau melalui ratifikasi itu, kalau udah diratifikasi, maka perjanjian tersebut tuh udah pasti langsung diberlakukan. Nah, apa aja yang melalui ratifikasi? Biasa tuh yang melalui ratifikasi itu biasa tuh yang bersifat high politik seperti masalah keamanan, masalah politik. Nah, kalau misalnya yang tidak memerlukan ratifikasi itu seperti masalah sosial, budaya, pendidikan, pariwisata. Nah, dari bidang-bidang tersebut hanya memerlukan kesepakatan nota diplomatik. Kurang lebih gitu sih, Ratu. Yang lain kira-kira ngerti nggak? Paham sih. Terus kalau misalnya ada awalan, berarti ada akhiran dong. Nah, terus kalau perjanjian internasional tuh kapan sih berakhirnya? Nah, perjanjian internasional itu bisa berakhir dalam beberapa keadaan nih. Yang pertama itu misalkan kalau ada kesepakatan dari pihak-pihak melalui prosedur yang ditetapkan. Jadi mereka ada kesepakatan untuk perjanjian ini berakhir gitu. Yang kedua, bisa berakhir kalau misalkan tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Yang ketiga, kalau misalkan ada perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian itu bisa berakhir. Yang keempat, bisa berakhir juga kalau misalkan salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dari perjanjian itu. Yang kelima, kalau misalkan ada perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, maka perjanjian itu bisa berakhir gitu. Nah, yang terakhir itu, kalau misalkan ada hal-hal yang merugikan kepentingan nasional dan juga mungkin aja muncul norma-norma baru dalam hukum internasional, makanya perjanjian internasional itu bisa berakhir. Begitu. Oh gitu ya, berarti emang ada syarat-syarat tersendiri gitu ya. Terus kayaknya mending kita elaborate dari materi ke contoh kasus nggak sih teman-teman? Karena kan
kayak biar lebih paham aja gitu. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih contoh kasus yang relate banget sama materi-materi yang kita pelajarin dari kemarin tuh kayak hukum internasional, terus self determination sama yang hari ini nih perjanjian internasional tuh apa tuh kasusnya kira-kira yang relate banget? Kalian pernah dengar tentang konflik di Kashmir gak sih? Kayaknya kasus itu lumayan relate deh sama apa yang kita diskusikan sekarang ini gitu. Gimana kalau kita bahas? Iya bisa tuh, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Gue sih ya, kalau soal Kashmir tuh biasa tuh bahas itu perebutan wilayah antara India sama Pakistan gitu sih. Mungkin lebih, ya kurang lebih seperti itu. Kalau gue sih pernah gitu ya denger konflik Kashmir, tapi gue kayak lupa inget. Tapi kita ini aja nggak sih kayak searching dulu gitu di mana biar kita bisa tahu penjelasan singkatnya gimana. Iya kita buka YouTube aja deh yuk. Biar kita nonton bareng. Cari bareng-bareng aja guys. Ini kita balik lagi kalau buat videonya. Bentar deh, gue cari dulu. YouTube ya. Oh, ini ada nih. Bagus sih videonya nih. Ya, yang ngejelasin juga seumuran kita gitu, mahasiswa juga. Dari judulnya udah meyakinkan, gue share screen ya guys. Iya dong, share screen lah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Putra Wisnu yang selalu kepo akan isu-isu hubungan internasional. Kali ini kita akan membahas satu konflik yang sangat menarik, yaitu konflik Kashmir. Sebenarnya konflik Kashmir ini bermula sejak Britania Raya menyerahkan kemerdekaan pada 1947. Kemerdekaan itu diberikan kepada wilayah yang kita kenal sebagai India dan Pakistan sekarang. Pada saat itu wilayah tersebut dihuni oleh kedua kelompok yang sama-sama bertentangan. Bertentangan bukan secara konflik, namun secara ideologi mereka bertentangan, yaitu Uni India Sekuler dan juga Republik Islam Pakistan. Karena perbedaan tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk memisahkan diri menjadi India dan juga Pakistan Barat, Pakistan Timur. Nah, pemisahan ini akhirnya menimbulkan masalah bagi negara-negara bagian seperti Jammu dan Kashmir yang dipimpin oleh seorang Maharaja Hindu, meskipun masyarakatnya mayoritas adalah seorang Muslim. Pada saat itu konflik ini bermula dari Pakistan yang merasa memandang dirinya sebagai rumah Muslim bagi Muslim di Asia Selatan. Pada saat itu Maharaja Hari Singh, pemimpin dari Kashmir, tidak berpikir untuk berpihak pada India maupun Pakistan. Ia berpikir untuk mendeklarasikan kemerdekaan sendiri. Pada saat kebimbangan itulah tahun 1947 gerilyawan Pakistan memutuskan untuk mencoba mengambil alih Kashmir dari status quo-nya. Kashmir melalui Maharaja Hari Singh meminta bantuan ke New Delhi untuk membantu menangani konflik yang terjadi di wilayahnya saat itu. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya kedua negara ini, India dan juga Pakistan, berhadapan di Kashmir. Tidak lama, perang ini hanya sekitar 2 tahun, tahun 1949, perang ini berakhir dengan disepakatinya garis kontrol, yaitu garis tidak resmi yang hingga saat ini tetap dihargai, tetap istilahnya diakui keberadaannya gitu untuk memisahkan Kashmir. Setelah perang tersebut berakhir, Kashmir ada yang sudah diambil oleh baik India maupun juga Pakistan. Nah, 1 dekade berlalu, konflik kedua negara ini memasuki tahap baru, yaitu persaingan senjata nuklir. Kedua negara ini saling berlomba-lomba untuk menyaingi kekuatan nuklir masing-masing. Nah, pada tahun 1965, konflik kedua negara ini sebenarnya tidak hanya berpatok pada Kashmir, namun juga pada tahun 1965 perjuangan kemerdekaan Bangladesh yang dulu adalah Pakistan Timur
menyebabkan konflik juga, hingga akhirnya India berhasil kembali mengalahkan Pakistan dan lahirlah Bangladesh yang kita kenal sekarang. Setahun setelah perang tersebut usai, India dan Pakistan akhirnya menandatangani perjanjian Simla yang kembali menekankan pentingnya garis kontrol dan komitmen mereka untuk terus bernegosiasi secara bilateral mengenai status Kashmir. Sebenarnya persengketaan kedua negara ini tidak hanya melibatkan kedua negara tersebut, tapi Cina juga berperan dalam hal ini. Pada tahun 62, Cina menduduki bagian India yang berdekatan dengan Kashmir. Setelah itu, Cina memutuskan untuk beraliansi dengan Pakistan dan melahirkan satu kerjasama ekonomi, yaitu koridor ekonomi Pakistan dan Cina, yang akhirnya memperkuat hubungan kedua negara tersebut hingga sekarang. Dan kepentingan Cina akan Kashmir. Tidak hanya Pakistan, India, dan Cina, tapi persaingan ini juga melibatkan pihak internal, yaitu kelompok separatis yang sudah mulai mengganggu ketenangan garis kontrol sejak tahun 1980-an. Hingga 30 tahun berlalu, kelompok separatis ini telah menimbulkan sekitar 45.000 korban jiwa. Nah, jadi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian mendukung India, Kashmir bergabung dengan India, Kashmir bergabung dengan Pakistan, Kashmir diambil alih oleh Cina, atau Kashmir mendeklarasikan kemerdekaannya? Silahkan komen di bawah pendapat kalian. Oke, sekian hari ini, mungkin sampai situ saja ya pembahasannya. Thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih gue kayaknya jadi ke-rewind gitu ya memori tentang si konflik Kashmir ini. Tapi kalau yang gue lihat nih ya, kalau dari sisi India itu Kashmir emang secara keseluruhan emang punyanya si India, kayak wilayah milik India, dan baik Pakistan maupun Cina itu kayaknya udah salah paham gitu ya, kayak salah gitu. Mereka tuh salah ngeklaim wilayah India sebagai wilayah mereka, padahal kan Kashmir itu udah mengikat secara hukum. Jadi secara sah dan adil, Kashmir itu emang milik India, wilayah milik India. Dan seingat gue juga, Kashmir itu ini nggak sih kayak emang satu-satunya jalan India ke Asia Tengah gitu, karena kan India tuh nggak punya akses ke negara-negara Asia Tengah ataupun negara-negara Eropa secara langsung kalau melalui daratan, kalau misalnya nggak ada si Kashmir itu, ya nggak sih? Nih, betul banget nih apa yang kata Ratu. Gue juga menilai bahwa India nih emang punya hak gitu loh buat mengklaim wilayah ini, karena memang pada awalnya juga pemangku kekuasaan di Kashmir pada saat itu namanya Maharaja Hari Singh, yang mana mereka merupakan orang Hindu gitu, sudah memutuskan untuk menjadi bagian dari India dengan menandatangani Letter of Instrument of Accession to India. Dan sebagai tambahan, kesepakatan yang ada di partisi tahun 1947 antara India dan Pakistan juga menyatakan bahwa semua wilayah Muslim akan menjadi Pakistan dan sisanya akan menjadi India, termasuk agama Hindu. Nah, dengan dasar ini, Kashmir seharusnya emang bagian dari India gitu. Benar banget, dari tambah lagi di konflik ini juga kan ada China ya yang terlibat gitu, dan kedua negara ini, China sama Pakistan gitu ya maksudnya, itu tuh ngelihat India sebagai sebagai ancaman dan pesaing gitu loh di geopolitik utama. Tapi di sisi lainnya, India itu udah meningkatkan otoritas mereka gitu atas Kashmir. Jadi ya bisa lah ya dibilang India itu merupakan salah satu negara yang kredibel gitu untuk mencapai solusi politik atas konflik Kashmir ini. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari perjanjian pembentukan Pakistan dan India, kan kedua negara tersebut kan dipisahkan berdasarkan agama. Jadi seharusnya Kashmir itu masuknya ke Pakistan dong. Terus kalau kita lihat secara geografis nih, posisi Kashmir dengan Pakistan tuh berdekatan. Jadi secara ekonominya tuh Kashmir tuh sebenarnya tuh lebih dekat ke Pakistan dibandingkan ke India. Ditambah sungai-sungai yang melintasi Pakistan tuh
berasal dari Kashmir. Jadi hal ini menjadi penting bagi Pakistan karena tanpa sungai-sungai di Kashmir, Pakistan hanya akan menjadi sebuah gurun. Terus juga kita bisa melihat dari masyarakatnya di mana dominan beragama Muslim, Pakistan juga beragama Muslim. Terus juga dengan isu HAM yang dimana di Kashmir itu banyak banget isu rasialisme. Contohnya seperti menghapus otonomi yang tadinya tuh Kashmir otonominya otonomi khusus, lalu di tahun sekarang ini otonomi Kashmir tuh dihapuskan begitu. Jadi menurut gua sih ya Kashmir tuh lebih cocok ke Pakistan karena dengan Kashmir di India tuh Kashmir benar-benar mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari India, kurang lebih sih seperti itu. Tapi karena konflik ini nih ya, India tuh jadi banyak banget punya masalah di keamanan nasionalnya gitu loh. Kayak India tuh jadi banyak ngalamin yang namanya serangan terorisme, baik dari kelompok teroris luar maupun pemberontak lokal gitu. Tapi yang gue tahu juga kebanyakan dari teroris ini asalnya dari Pakistan. Jadi ya gimana Indianya nggak sebel gitu kan sama Pakistan. Bener banget nih, dan bukan cuma masalah terkait keamanan, tapi India juga punya masalah terkait ekonomi ya, karena dalam hal ini India mengeluarkan anggaran dananya yang cukup besar gitu untuk membiayai perlawanannya atas serangan terorisme ini. Nah, India juga udah menghabiskan modal dan sumber dayanya buat mempertahankan posisinya dan juga investasi pembangunan di wilayah Kashmir. Tapi yang gue tahu sih selama bergabung dengan India, Kashmir itu bukan yang nggak mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi ya. Kashmir itu bukannya justru malah mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, terus inflasi tinggi, terus kemiskinan, dan juga pertumbuhan penduduk, bukannya begitu ya? Nah, benar banget tuh kata Vita. Kashmir benar-benar mengalami keterpurukan di India. Tapi di sana itu gue denger nih di sana tuh juga ada pelanggaran HAM loh yang dilakukan oleh Pakistan. Jadi di sana tuh hak-hak atas minoritas kayak Hindu, Kristen kayak gitu tuh gagal gitu loh untuk dilindungi. Terus juga ada satu lagi perempuan dan gadis di sana itu jadi sasaran penculikan, terus juga pernikahan paksa dan lain-lain gitu. Aduh, kalau ngomongin pelanggarannya di orang-orang Muslim di India pun dapat kekerasan juga. Kalau kalian tahu, pasti kalian tahu. Ini soalnya kasusnya lagi up banget. Salah satunya di daerah utara India tuh, ya karena lebih dekat Pakistan dan lebih banyak Muslimnya ya. Jadi orang-orang di sana tuh lahannya pada digusurin, terutama lahan buat dagang dan juga lahan perumahan. Nggak tahu sebabnya apa. Yang orang sana sih nganggapnya karena mereka orang Islam gitu, jadinya ya digusur gitu, gak pantas buat di India yang mana India kan tanah orang Hindu gitu guys. Tapi setahu gue India sendiri itu juga negara yang pluralistik gitu, di mana semua agama itu bisa hidup bersama, hidup berdampingan. Terus menurut Liga Muslim juga India merupakan negara yang terbagi dari Muslim sama Hindu gitu. Ya benar sih, emang dia tuh negara pluralistik. Cuman kan bagaimanapun juga saat ini kan umat Muslim di India kan sedang mengalami banyak rasialisme yang dimana tadi udah disebutin nama Bagas tadi. Nah terus apalagi isu agama di India itu kan lagi sensitif. Nah kalau menurut gua sih lebih baik Kashmir ini masuk ke Pakistan aja biar masyarakatnya tuh nggak kena banyak pelanggaran-pelanggaran HAM. Kalau kayak gini gue jadi kayak bingung gitu ya, lumayan kompleks nih. Tapi kalau menurut kalian kenapa sih si Kashmir ini penting banget gitu bagi kedua belah pihak, bagi India sama Pakistan? Kira-kira gimana tuh? Nah, kalau yang gue lihat nih ya, kan India tuh satu kesatuan gitu ya dari banyak pecahan wilayahnya. Dan wilayah ini juga dilatar belakangi atas berbagai negara gitu, seperti yang teman-teman tadi sebutkan,
Nah, kalau India memutuskan untuk melepas gitu dan memberikan Kashmir keperdekaannya sendiri, nah ini tuh bakal menciptakan kayak domino effect gitu ke wilayah lain di India. Nah, yang mana wilayah lain ini bakal nuntut India dong buat ngelepasin diri dari India juga. Nah, so menurut gue India nggak bakal melepas Kashmir gitu aja karena tindakan itu bisa memicu konflik domestik yang lebih panjang gitu, terutama perpecahan agama di India itu sendiri. Iya sih. Emang wilayah Kashmir ini kan karena di dekat perbatasan 3 atau nyaris 4 negara ya, karena ada Nepal juga dan Cina. Itu emang jadi tempat strategis, terutama dalam bidang militer dan ekonomi. Tapi kalau dari sisi Pakistannya sih, kayak yang Pram tadi bilang, itu ada wilayah di Kashmir namanya sungai apa ya? Kalau nggak salah satunya namanya Chenab, yang jadi pusat ekonomi mereka di sana buat ngelakuin perdagangan jalur sungai gitu, jalur laut, jalur perairan. Bayangin aja kalau nggak ada eh, sungai itu udah masuk ke India gitu, orang Pakistan gimana gitu ekonominya bisa menurun gitu. Makanya Pakistan ini pengen banget menguasain Kashmir, karena dengan menguasai Kashmir, sungai-sungai yang tadi gue bilang itu jatuh ke tangan Pakistan dan ya bisa menguasai aja ekonomi di sana gitu, jalur perdagangan di sana gitu. Terus juga kan sungai itu dijadiin sebagai ya sumber air minum juga. Bayangin aja kalau nggak ada sungai itu kan berkurang gitu sumber daya alam orang Pakistan, jadinya ya ngaruh juga ke ekonomi gitu guys. Nah, terus Kashmir ini juga penting bagi Pakistan karena apa ya, perjanjian pembentukan negara Pakistan dan India itu karena adanya perbedaan identitas agama. Nah, jadi mau nggak mau, Kashmir ini karena mayoritasnya Muslim, Pakistan menganggap bahwa Kashmir itu sebagai identitas dari eksistensi negaranya. Nah, terus juga dengan adanya konflik ini juga membuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Pakistan tumbuh. Karena kan dalam konflik ini kan jelas banget ya bahwa India tuh musuh Pakistan. Jadi mau bagaimanapun rakyatnya tuh harus bersatu dan juga mendukung pemerintah Pakistan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Kurang lebih gitu. Kalau ngomongin konflik Kashmir sendiri itu kan udah lama ya, karena dua-duanya jajahan Inggris kalau nggak salah. Jadi juga Inggris pernah upaya penyelesaiannya. Nah, di itu secara de facto para rakyatnya itu menginginkan bergabung ke Pakistan. Tapi pimpinan Kashmir itu yang agama Hindu pengen gabung ke India. Nah, ini juga jadi konflik. Masalah penduduk Muslimnya pada berontak karena pengen gabung ke Pakistan, ada rasa kedekatan gitu dengan Pakistan. Soalnya sama Muslim. Itu juga harusnya ada upaya referendum dari penyelesaian dari Inggris itu, tapi pemimpin dunia ini nggak menolak. Nah, ini juga bisa jadi pelanggaran HAM dong, di mana seseorang boleh menentukan wilayah, boleh menentukan hidupnya. Nah, ini juga relate ke kasus teori self determination, di mana orang boleh menentukan hidupnya dengan tidak boleh dibawa kendali kolonial. Nah, tapi upaya itu nggak pernah terjadi. Nah, Pakistan ini cuma berkuasa di sepertiga wilayah Kashmir doang gitu. Tapi guys, ngomongin India sama Pakistan, yang kayak gue bilang tadi, terus sebenarnya ada negara lain kan ya yang ngeributin tentang Kashmir ini. Kalau nggak salah itu Cina. Bener nggak sih, Rat? Kalau nggak salah gue juga tahu dari Ratu. Benar tuh. Soalnya Cina ini tuh kayak aktif banget gitu ya buat menyuarakan permasalahan Kashmir sampai ke PBB. Jadi dia tuh kayak menjadiin si konflik Kashmir ini untuk mempertahankan sikap neutralitasnya terhadap India, karena kan si Cina itu dari yang tadi gue jelasin sama dan dijelasin tuh emang mereka si Cina ini pro-nya lebih ke Pakistan, makanya kayak gitu deh, ya kan? Oh,
Ternyata konflik Kashmir ini kompleks juga ya. Terus juga berjalannya udah cukup lama juga ya. Kira-kira nih udah ada belum sih kayak usaha gitu buat menyelesaikan konflik ini? Saya udah molor cukup lama juga kan konflik ini. Iya, tentunya ada sih, ada pastinya. Dan beberapa resolusi itu tuh udah dikeluarin sama PBB. Tapi sebelum kita masuk ke resolusi nih, jadi FYI, kita harus tahu dulu bahwa konflik ini tuh termasuk ke sengketa internasional. Dan menurut para ahli juga, cara penyelesaian di konflik Kashmir ini tuh cukup unik gitu ya, karena penyelesaiannya itu adalah kombinasi dari penyelesaian konflik hukum dan politik. Oh iya ya, emang kayak gitu. Terus mungkin lu jelasin lagi deh nanti kayak peran PBB itu apa sih dalam konflik ini? Kan tadi PBB tadi lu bilang PBB udah sempet apa tuh namanya keluarin resolusi gitu ya. Nah, bisa ini gimana, berhasil atau enggak? Oke, jadi ceritanya PBB itu kan udah sempat ngeluarin resolusi ya, di tahun 48 dan 49. Dan di sana itu mereka udah state bahwa mereka itu mendukung kebebasan untuk wilayah Kashmir. Terus, tapi sayangnya resolusi ini tuh dinilai dinilai gagal gitu deh untuk memperoleh kedamaian gitu dalam konflik ini. Terus, kondisi ini juga diperparah dengan adanya konflik yang berlangsung antara India dan Pakistan dalam pandemi terorisme. Oh iya tuh bener. Kalau untuk diangkat ke masalah internet yang lebih tinggi gitu ya, ditangani PBB pernah. Kalau nggak salah tuh Pakistan sama Pakistan diangkatnya di tahun 1957. Nah, pengangkatan masalah ini ke PBB ini menghasilkan sebuah resolusi yang dinamakan Instrument of Association. Tapi yang gue baca-baca nih gagal gitu dan ditolak karena mengurangi resolusi sebelumnya gitu yang Danti juga bilang. Emang resolusi sebelumnya itu ada menyatakan apa deh, makanya ditolak? Nah, jadi nih di resolusi sebelumnya itu ada pernyataan bahwa masa depan Kashmir itu harus diputuskan sesuai kehendak rakyatnya secara demokratis gitu. Nah, bentuk demokratisnya ini itu dengan melakukan referendum bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB gitu. Oh gitu. Tapi masa sih resolusi PBB nggak bisa nyelesain konflik ini? Kan PBB itu kan organisasi internasional gitu ya. Jadi pasti mereka punya power dong untuk menyelesaikan konflik ini. Nah ini dia, kayak sebenarnya tuh resolusi PBB pastinya punya power gitu, bahkan di atas perjanjian Simla, yang mana di situ tuh udah dinyatakan bahwa kedua negara ini, India sama Pakistan itu tuh harus menyelesaikan konflik ini secara bilateral aja gitu, tanpa adanya intervensi dari negara lain, dari pihak ketiga. Terus juga di perjanjian ini tuh ada bilang bahwa LOC yang udah ditetapkan itu harus sama-sama dihormatin. Terus gimana ya, tapi somehow seharusnya PBB menurut gue bisa lakuin lebih dari ini sih. Kayak mungkin mereka bisa neken India sama Pakistan lagi, kayak ngasih sanksi atau apa gitu ya, yang relevan gitu tindakan mereka. Kalau kayak gini kan jadinya peran dan keberadaan PBB dalam konflik Kashmir ini jadi dipertanyakan lagi gitu sih. Aduh, gue jadi pusing kebanyakan banget. Jadi gimana sih? Bisa ya nih? Apa ngedefinnya kita ya? Oh iya bro, boleh bro. Yang lain pada setuju nggak nih? Tanya dosen aja. Iya. Tanya dosen aja deh, boleh. Ada ribut-ribut kan? Belum mulai juga kan, jadi. Iya, udah ngantuk juga. Udah sore lah. Belum mau live ya. Thank you guys. Hey guys. Banyak. Bye-bye.